Mencari kematian. Yu Guang melihat bahwa Xiaoyan tidak hanya tidak mengelak, tetapi mengambil langkah maju untuk mengguncangnya. Xiaoyan menunjukkan senyum menghina, meskipun pukulan ini tidak terlalu kuat. Bagaimanapun juga itu mengandung kekuatan abadi. Jadi dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatan Xiaoyan, dia bisa mengambil alih. Dan dia bahkan membayangkan adegan peti mati merah yang menghancurkan Xiaoyan menjadi daging cincang. Tuar. Di bawah tatapan semua orang, hanya ada suara gemuruh. Dan saat mata semua orang bertemu, pupil mata mereka tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, suara tumpul menyebar di mana-mana. Saat ini, Xiaoyan tidak muncul seperti yang dibayangkan semua orang. Xiaoyan hancur. Tetapi di bawah kepalan tangan, peti mati merah itu bergetar. Dan terdengar suara berderak. Dan seluruh peti mati itu meledak dalam sekejap. Yu Guang tertegun. Seringnya di wajahnya tiba-tiba membeku dan kemudian menghilang secara bertahap. Bagaimana ini mungkin? Peti mati ini dibuat oleh Dewa Merah Jinan. Bagaimana bisa Dewa Petarung mengalahkannya? Yu Guang melihat peti mati merahnya dengan tak percaya. Itu bukan runtuhan, tapi meledak. Seluruh peti mati meledak menjadi bubuk, dan bahkan jika Xiaoyan bisa mengalahkannya, menghancurkannya sedemikian rupa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Dewa Pertarungan. Sialan, metode rahasia macam apa yang Anda gunakan? Tetapi itu pasti telah membayar harga yang sangat mahal, kata Yu Guang dengan suara yang dalam. Kalimat ini agak menipu diri sendiri dan menghibur dirinya sendiri. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan mayat Dewa Kunoku. Peti mati merah itu meledak, dan ada sesosok tubuh tergeletak di dalam peti mati itu. Dan cuma ada dua kata muncul di pikiran. Dewa asli. Xiaoyan mengamatinya dengan hati-hati, merasakan aura yang memancarkan darinya, dan sedikit mengernyit lagi. Tidak, ini bukan dewa asli, tetapi memiliki energi dan darah dewa asli di tubuhnya. Saya khawatir orang ini menggunakan esensi dan darah dewa asli untuk memurnikan boneka mayat ini. Mata tertutup tiba-tiba terbuka, dan aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Dia meraung ke arah Xiaoyan tanpa berdiri tegak, seperti anak panah yang meninggalkan tali, dan postur menyerangnya sangat aneh. Boneka mayat memancarkan aura yang kuat dari langkah ketiga. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan fisik bahkan lebih menakutkan. Dengan esensi dan darah dewa asli ditambahkan ke tubuh, meskipun tidak dapat mencapai tubuh abadi, ia juga sangat kuat. Xiaoyan awalnya tidak tertarik pada orang ini, tapi sekarang dia mengangkat alisnya sedikit setelah melihat boneka mayat ini. Ada petunjuk dewa asli padanya. Mungkin ada dewa asli kuat lainnya yang masih hidup. Xiaoyan masih memiliki harapan. Saya berharap menemukan senior dari dewa asli, sehingga tiruan dari dewa asli dapat benar-benar menjadi lebih kuat. Kalau tidak, Xiaoyan masih tidak bisa menggunakan senjata tajam seperti itu. Serangannya terlalu sederhana, dan penggunaan kekuatan sepenuhnya diperlakukan dengan cara yang brutal. Tentu saja, sangat mungkin dewa asli awalnya bertarung seperti ini. Di hadapan kekuatan absolut, trik apapun adalah gerakan mewah. Tuar. Menghadapi boneka mayat yang mengaum, Xiaoyan meninju lagi. Hanya untuk melihat bahwa sosok Xiaoyan tetap tidak bergerak. Dan boneka mayat itu terhuyung mundur 100 kaki sebelum jadi stabil. Melihat ini, Yu Guang mendesis dengan dingin. Kepercayaan dirinya yang asli benar-benar hancur saat ini. Dia menatap Xiaoyan, dan kemudian pada Tai King yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi pahit di wajahnya, dia segera memindahkan boneka mayat itu. Sosok itu ingin dari sini. Tidak perlu bertarung lagi. Yu Guang sekarang mengerti bahwa Xiaoyan adalah seorang master yang berpura-pura menjadi babi dan memakan seekor harimau. Hanya pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dua sosok kuat di langkah kelima dan ketiga tidak melindunginya. Tetapi pria di depannya yang memancarkan aura dewa pertempuran adalah tuan mereka yang sebenarnya.
dan keduanya berada di bawah perintahnya. Memikirkannya, Yu Guang langsung berkeringat dingin. Langkah kelima dan ketiga semuanya adalah bawahannya. Jadi bagaimana dia bisa lebih kuat dari bawahannya sebagai master? Melihat bahwa dia hanya memukul 2 kali dengan kekuatan seperti itu, dia bisa mundur. Seharusnya boneka mayat yang telah dilatih dengan esensi dewa asli dan pengorbanan darah memiliki lebih dari langkah ketiga. Sebuah pikiran menggelegar, segera menguncang pikiran Yu Guang. Mungkinkah dia langkah ke-6? Orang ini adalah langkah ke-6. Yu Guang tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi dan menatap Tai Qing lagi. Lalu pupilnya tiba-tiba menyusut seukuran mata jarum dan bergetar. Penampilannya sangat akrab. Aku ingat, dia adalah yang mulia dewa abadi dari istana berburu dewa. Yu Guang hampir menangis saat ini. Jika dia menendang plat besi, dia khawatir nyawanya akan hilang di sini kali ini. Sosok Yu Guang terbang menjauh dan dia masih memegang sedikit keberuntungan. Tetapi saat ini dia merasa tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan sosok cantik muncul di depannya. Tai Qing secara mengesankan berhenti di depannya, menatapnya dengan acuh tak acuh. Mengangkat tangannya dengan mengikis telinga besar, dia langsung menampar Yu Guang di belakangnya. Tubuhnya benar-benar tidak terkendali. Seluruh jiwanya tampak bergetar. Setelah menembak ratusan kaki ke belakang, dia merasakan sesuatu menghantam di belakangnya. Dan kemudian ekspresi ketakutan Yu Guang di wajahnya. Xiaoyan menatapnya dengan wajah tersenyum. Mengapa Anda ingin pergi? Apakah Anda tidak menginginkan warisan yang kudapatkan? Tanya Xiaoyan. Yu Guang segera menstabilkan sosoknya dan berlutut di depan Xiaoyan. Maafkan saya tidak tahu itu Tuan dari istana dewa pemburu. Tapi kuharap Tuan akan menyelamatkan hidup saya. Yu Guang gemetar. Wajahnya suram dan mengerikan. Dia tahu bahwa istana dewa pemburu selalu kejam dan tanpa ampun. Kali ini dia menghina Xiaoyan berkali-kali. Kemungkinan bertahan hari ini sangat kecil. Setelah keheningan singkat, suara Xiaoyan terdengar perlahan. Oke. Hati Yu Guang merasa malu. Bahkan jika Xiaoyan ingin membunuhnya saat ini, dia tidak akan terkejut. Bahkan setelah memastikan bahwa Tai Qing adalah yang mulia dewa abadi dari istana dewa berburu, dia tidak lagi berharap untuk pergi hidup hari ini. Ini baik. Yu Guang tiba-tiba terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Hanya untuk melihat Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap langsung ke arahnya. Benar-benar tidak ada jejak niat membunuh di matanya yang acuh tak acuh. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Tai Qing juga sedikit mengernyit. Bertingkah seperti ini terlalu bimbang. Meskipun orang ini hanyalah langkah kedua keabadian, jika dia dilepaskan, sekarang dia adalah langkah kedua. Tetapi 10.000 tahun kemudian setelah itu adalah mungkin untuk tumbuh menjadi langkah kelima dan langkah keenam atau bahkan lebih kuat. Tidak apa-apa jika Anda tidak tumbuh dewasa. Tetapi begitu Anda dewasa, Anda akan menambah musuh pada diri Anda sendiri. Banyak hal telah berkembang sampai saat ini. Ini adalah kematianmu, bukan kematianku. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Yu Guang membenturkan kepalanya beberapa kali. Saya akan keluar sekarang. Keluar sekarang. Yu Guang hendak menarik diri setelah berbicara, tetapi Xiaoyan menahan baunya saat ini. Ada syarat untuk ingin hidup. Xiaoyan menatap Yu Guang dengan mata setengah tersenyum dan jantungnya tiba-tiba menegang. Yu Guang mengangkat kepalanya. Ekspresi wajahnya tidak bisa lagi digambarkan dengan rasa takut. Seluruh mata dan hidung terpisah. Semua orang memandang Xiaoyan dengan mata kusam. Aku sangat tertarik dengan boneka mayatmu. Xiaoyan menunjuk boneka mayat yang tergantung di sampingnya, memancarkan aura yang kuat dari langkah ketiga. Hah? Yu Guang menatap Xiaoyan dengan heran dan kemudian berteriak keheranan. Kenapa? Apakah Anda tidak mau? Mata Xiaoyan berkerut sedikit menyipit.
dan rasa penindas yang kuat keluar dari tubuhnya. Tidak, tidak. Jika Anda menginginkan mayat dewa kuno ini, saya akan memberikannya kepadamu. Yu Guang melambaikan tangannya dan tergesa-gesa, seolah-olah dia merasa kondisinya terlalu sederhana, dan dia mengendalikan mayat dewa kuno dan datang ke Xiaoyan. Sebuah cahaya menyala di tangan Yu Guang dan secarik batu giok muncul. Tuanku, ini adalah teknik pemurnian mayat yang tidak bertuhan. Jika tuanku ingin mengendalikan mayat ini, teknik pertarungan ini adalah yang paling cocok. Selama Yu Guang dapat bertahan hidup saat ini, metode rahasia ini tampaknya tidak penting, dan semuanya dengan jujur diserahkan kepada Xiaoyan. Hanya memohon Xiaoyan untuk mengampuni nyawanya. Xiaoyan memandangi mayat dewa kuno itu dan menggelengkan kepalanya. Tetapi dia tidak menerima teknik pemurnian mayat yang diberikan Yu Guang kepadanya. Saya tidak mau boneka mayat ini, kata Xiaoyan. Kalimat ini membuat Yu Guang yang sudah melihat harapan tenggelam lagi. Maksud tuanku? Yu Guang tampak bingung. Saya melihat Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Tidak ada keraguan di matanya. Mata seperti ini membuat Yu Guang merasa rambutnya berdiri tegak. Ada esensi darah yang kuat pada mayat dewa kuno ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Xiaoyan bertanya dengan suara yang dalam. Matanya sepertinya memperingatkan Yu Guang bahwa jika dia berani berbohong, dia pasti akan mati. Esensi darah yang kuat? Yu Guang tiba-tiba membeku ketika mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening. Mayat dewa kuno menggunakan lebih dari 100 jenis esensi darah untuk memurnikannya. Aku tidak tahu yang mana yang Tuan bicarakan. Mata Xiaoyan tenggelam saat mendengar ini. Niat membunuh terungkap di matanya. Yu Guang segera menyadari perubahan suasana hati Xiaoyan dan wajahnya menjadi pucat. Begitu. Apa yang tuanku bicarakan adalah esensi dan darah dewa asli. Yu Guang berkeringat dingin. Tuan di depannya bukanlah orang yang baik. Xiaoyan menatapnya dengan muram. Dari mana kamu mendapatkannya? Meskipun suaranya tidak nyaring, namun penuh dengan kekuatan pencegah. Saya akan memberitahu tuanku. Saya juga mendapat setetes darah ini di pelelangan secara kebetulan. Saya benar-benar tidak tahu sumbernya. Dan apa yang saya katakan benar. Begitu kata-kata Yu Guang jatuh, Xiaoyan meninju tanpa ragu-ragu. Dan jejak Seisun berkedip-kedip di antara alisnya. Dan 3 bintang yang berkedip-kedip bisa terlihat samar-samar. Tuar. Dengan suara teredam, Yu Guang tidak membalas. Seluruh dada cekung dan ada lubang darah di dada. Jantung tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan menatap Yu Guang yang ketakutan. Dan sebelum dia bisa berbicara, kekuatan jiwa dari domain Xiaoyan sudah diarahkan ke arahnya dan mencari jiwa Yu Guang. Yu Guang benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan dan dia tidak berani melawan. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya bergetar dan mulutnya berbusa dan dia berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menarik kekuatan jiwanya. Mata terbuka dan tertutup. Api membumbung di tangannya. Hati Yu Guang berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Menjadi setetes darah abadi. Dan di saat berikutnya, Yu Guang langsung diledakkan sampai mati. Oleh Xiaoyan tanpa belas kasihan. Pria yang begitu kuat, begitu Anda ingin membalas dendam, itu bisa menjadi bahaya tersembunyi. Tidak perlu meninggalkan kerugian untuk dirinya Anda sendiri. Lebih baik bunuh mereka dengan tegas. Setelah membunuh mereka, Xiaoyan bergumam. Istana Keabadian Nirwana. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ini namanya sangat aneh. Dan tempat ini belum pernah disebutkan sebelumnya. Tapi yang pasti, Yu Guang mempertaruhkan nyawanya untuk menyembunyikan dari Xiaoyan. Tapi itu dapat dilihat oleh Xiaoyan. Dan dia tidak luput dari nasib digeledah oleh Xiaoyan. Pada saat ini, ratusan orang telah mundur. Suara-suara sebelumnya telah lama menghilang. Kerumunan bubar. Masing-masing mencari tablet batu dan membungkuk kepala untuk mengerti. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka dari awal sampai akhir. Adapun wanita yang bertarung dengan Senju, dia menemukan bahwa situasinya tidak benar
Setelah itu, dia mundur dan menghilang. Senju mengalami luka di sekejur tubuhnya, dan semuanya sembuh setelah duduk bersila beberapa saat. Pada saat ini, Xiaoyan menembus cincin Yu Guang dengan kekuatan jiwanya. Setelah mencari beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak menemukan apa-apa. Boneka mayat memancarkan fluktuasi yang kuat. Kematian Yu Guang tidak mengendalikan mayat dewa kuno untuk melawan. Karena dia tahu bahwa hari ini adalah situasi kematiannya, dia akhirnya memilih untuk mempertahankan pekerjaannya. Mayat dewa kuno ini adalah upayanya yang melelahkan. Begitu dia mengendalikannya, mayat dewa kuno itu mungkin akan dihancurkan. Dia tidak melakukan itu. Membuat Xiaoyan bingung adalah mengapa dia mengambil resiko menyembunyikannya ketika dia bisa dengan jelas mengatakannya. Mungkinkah begitu istana keabadian nirwana jika diucapkan, itu juga merupakan situasi kematian tertentu? Xiaoyan untuk sementara menaruh keraguannya di dalam hatinya. Mungkin hanya permaisuri yang bisa menyelesaikannya. Melihat mayat dewa kuno di depannya, Xiaoyan dapat langsung menggunakan jantung api untuk mengekstraksi darah dewa asli. Tetapi boneka mayat ini cukup kuat, memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga abadi dari langkah ketiga. Jika demikian, sayang sekali untuk membakarnya. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan keluar. Dia tidak menggunakan teknik memurnikan mayat yang dikatakan Yu Guang. Itu hanya sesaat ketika kekuatan jiwa domain yang kuat menyelimutinya, meninggalkan tanda jiwa pada mayat dewa kuno yang tidak dimiliki ini. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, dan dengan gerakan pikirannya, mayat dewa kuno itu bergegas keluar, dan aura tirani menyebar, dan hanya Xiaoyan yang bisa menggunakannya dalam sekejap. Yah, ini lebih sederhana dari yang aku bayangkan. Melihat mayat dewa kuno, mata Senju menunjukkan kekaguman lagi, dan mata yang dia lihat pada Xiaoyan sepertinya sedang melihat monster lagi. Segera dengan pikiran, dia untuk sementara memasukkan mayat dewa kuno ini ke dalam cincin. Itu awalnya adalah benda mati, sehingga bisa dimasukkan ke dalam cincin. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi dan pergi ke lantai 6, seluruh menara tampak bergetar, dan semua orang panik. Bahkan Xiaoyan mengerutkan kening. Guncangan semacam ini tidak biasa, tetapi tidak berlangsung lama, berangsur-angsur mereda. Apakah sesuatu terjadi? Xiaoyan bergumam, tetapi tidak ada yang aneh di sekitarnya. Pada saat ini, Xiaoyan menemukan bahwa permaisuri telah menghilang. Xiaoyan tidak bertindak gegabah, tetapi memilih untuk duduk bersila dan mengatur nafas. Sebenarnya dia sedang menunggu permaisuri. Setelah sekitar setengah batang dupa, permaisuri muncul di sebelah Xiaoyan dengan sesosok kelinci pingyun di pelukannya. Yuan ada apa? Xiaoyan bertanya dengan suara rendah. Permaisuri mengangguk sedikit dan kemudian berkata, pembatasan di sini telah dilanggar. Pembatasan Raja Iblis Tianhe? Xiaoyan bertanya-tanya. Permaisuri mengangguk dan melanjutkan. Saya khawatir orang yang datang ke sini adalah untukmu. Ketika permaisuri mengatakan ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan hatinya berpikir, berapa banyak orang yang datang dari Taishu? Permaisuri juga tidak terkejut, tidak sulit ditebak. Total ada 5 orang, mereka sangat kuat darimu.